Saudara saksi Magdawati, karena saudara saksi yang menjadi notaris atau PPAT dalam transaksi antara Ibu Pak Lupi dengan Dinazat ya. Menurut pengalaman saudara saksi sebagai PPAT, transaksinya itu transaksi biasa atau luar biasa? Transaksi biasa, Pak. Transaksinya itu normal atau abnormal? Normal saja. Transaksinya itu terang atau sembunyi-sembunyi? Terang, Pak, karena para pihaknya hadir di hadapan saya, diresmikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Transaksinya itu membayar pajak atau ngentit pajak? Membayar pajak dan sudah diverifikasi, yang melakukan verifikasi para pihak sendiri. Maaf, yang mulia, ngentit itu apa ya? Ya? Iya, ngemplak. Saudara saksi, kalau ada transaksi jual beli ya, apakah tanah atau bangunan atau yang biasa saudara saksi notaris dan BPAT ikut membantu transaksi apa saja? Pada saat peresmian akta, Pak. Jadi sertifikat diserahkan ke kantor kami. Terus kemudian yang melakukan verifikasi atau pengecekan sertifikat staf saya. Sedangkan untuk transaksi pajak, menurut pengakuan para pihak, transaksinya berapa diketik oleh staf saya, kemudian dikirimkan kalau PPh final ke kantor pajak Pratama, BPHTB ke DBKAD. Nah setelah itu kemudian andai kata misalnya transaksi itu dianggap kurang bayar, biasanya yang datang menghadap ke kantor pajak Pratama atau DBKAD adalah para pihak sendiri. Jadi kantor saya melalui staf saya yang membantu mengetikkan blankonya saja, kemudian mungkin kadang-kadang bisa disetorkan oleh pemohon sendiri atau oleh staf saya. Lalu setelah itu yang menghadap dan menjelaskan kepada kantor pajak Pratama atau DBKAD adalah para pihak masing-masing untuk verifikasinya. Baik, itu kalau transaksi tanah ya? Tanah dan bangunan, Tanah tanah dan saja. bangunan. Kalau transaksi bentuk lain non tanah atau non bangunan pernah Ibu Magda tangani? Saya pernah menangani hanya saham, yang lain belum pernah. Saham ya? Ya, saham para pihak datang dengan akta notaris. Oh, prosesnya sama juga ya? Kalau saham, mereka harus RUPS dulu karena harus izin pemegang saham yang lain. Kemudian datang ke kantor mentransaksikan saham. Tapi saya selaku notaris. Baik. Saudara saksi, setahu saudara saksi, transaksi tunai, transaksi pembayarannya lewat transfer atau transaksi dua itu saja, tunai dan dibayar lewat transfer. Menurut keahlian, pengalaman saudara saksi, transaksi tunai itu transaksi yang normal atau transaksi yang biasa juga? Transaksi tunai itu normal, Pak, karena sebenarnya hukum adat itu asasnya adalah tunai. Hanya dalam era modern ini ketika jumlah transaksinya besar, biasanya jarang dilakukan tunai. Sebenarnya undang-undang mensyaratkan supaya itu tunai dilakukan. Bagaimana? Sebenarnya undang-undang mensyaratkan dilakukan tunai di hadapan PPAT. Oleh karena itu dalam pihak pertama ketika pengakuan jual beli dilakukan dengan harga, pihak pertama mengaku begitu, itu transaksi tunai begitu seharusnya. Tetapi dalam era modern ini, Pak, ketika transaksinya dalam jumlah besar kan tidak mungkin digotong ke kantor PPAT,
sehingga kemudian menjadi biasa antara tunai atau transfer sepanjang pihak penjual mengaku di hadapan saya PPAT dan 2 saksi bahwa dia sudah menerima uangnya dan kemudian membuat kwitansi, transaksi itu sah. Menjadi kesulitan bagi kami PPAT untuk menelusur lebih jauh begitu. Baik, jadi baik transaksi tunai atau transaksi yang pembayarannya lewat transfer itu sah saja. Sah. Apalagi pertanahan kan asasnya kan hukum adat ya. Sebenarnya dimaksudkan tunai. Oh, kalau tanah itu dasarnya hukum adat. Hukum ya? adat kan ya. Dan UPA kita kan dasarnya kan hukum adat kan asasnya ya. Asasnya itu, dan karena itu pada dasarnya tunai ya berarti. Tunai sebenarnya. Baik. Apakah saudara saksi kalau ini ya membantu peralihan hak ya gitu ya? Iya. Peralihan hak dari penjual ke pembeli itu saudara saksi sebagai PPAT itu melihat langsung lokasi yang diperjualbelikan itu. Tuntutan undang-undang seharusnya ya. Tuntutan undang-undang seharusnya ya. Iya. Tetapi prakteknya bisa iya bisa tidak. Kadang-kadang saya minta tolong staf saya untuk Melihat. Baik. Dalam hal transaksi antara Ibu Palupi dan Dinazat ini, bagaimana? Apakah Ibu sempat melihat lokasi atau sempat perintah staf untuk lihat lokasi atau tidak? Pada waktu itu saya tidak melakukan, hanya saya bertanya kepada para pihak apakah para pihak terutama pembeli sudah mengetahui lokasinya, dan Bu Dinazat mengatakan ya gitu. Jadi masing-masing penjual maupun pembeli sudah paham Iya. lokasinya. Iya. Dan dalam hal kondisi seperti itu bisa dilakukan transaksi. Iya, karena dalam pasal 5 sudah ada pasal yang mengatakan pihak pembeli menerangkan telah mengetahui keadaan fisik tanah dan bangunan rumah tersebut dengan jelas, telah mengetahui batas tanah dan bangunan dengan jelas, dan telah memeriksa menerima kelengkapan surat dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan rumah tersebut dengan sempurna. Dan ini kan saya bacakan di hadapan para pihak, sehingga andai kata misalnya ada kesalahan objek, penjual atau pembeli pada saat itu punya kesempatan memberitahu saya, tapi pada saat itu tidak dilakukan. Artinya bahwa objek tersebut sudah disepakati di antara para pihak. Jadi objek yang disepakati benar itu Benar. ya. Ada keterangan dari Ibu Palupi di persidangan ini, lokasi tanahnya itu, lokasi tanah Ibu Palupi itu di tengah tanah pondok dengan tanah pondok gitu. Jadi apa namanya, kecepit apa namanya, enclave ya, di kecepit gitu. Karena itulah kemudian dibeli. Maka saudara saksi tahu bahwa tanah itu dibeli dan kemudian sekarang sudah berdiri asrama putri di pondok itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Waktu itu pembelian tidak pernah cerita untuk apa gitu ya? Tidak, Pak. Tidak ya. Dan memang tidak ada kewajiban untuk kalau beli tujuannya apa gitu, tidak ada ya, notaris tidak tanya ya? Saya hanya membacakan isi akta dan menjelaskan, setelah itu selesai. Setahu saudara saksi, status tanah itu apa? Sertifikat hak milik, sertifikat Sudah bersertifikat hak milik nomor yang dari Bu Palupi ya. Itu hak milik nomor 11983. Baik. Setahu saudara saksi, apakah ada masalah setelah proses transaksi jual beli itu? Tidak, karena dari sejak awal para pihaknya juga datang menjelaskan di kantor saya. Jadi semuanya sesuai dengan undang-undang. Jadi penjual dengan pembeli bertemu, saya bacakan, saya jelaskan, dan tidak ada permasalahan sama sekali.
Baik. Saya geser ke Pak saksi Pak Ari. Ya, Pak. Pertanyaan saya mulai dengan pertanyaan yang sama untuk saksi Ibu Magda tadi ya. Transaksi jual beli antara Pak Taufik Ali dengan siapa transaksinya, dengan Pak Ari atau Kita transaksinya bertiga waktu itu. bertiga ya? Ya, kakak saya, adik saya, sama saya. Trio lah ya. Ya, Pak Ari, Ibu almarhum Jerry, almarhum Jerry itu laki atau perempuan? perempuan ya. Baik, almarhumah Ibu Jerry sama Ibu Eti ya. Iya. Baik. Transaksinya itu transaksi yang normal atau tidak normal? Transaksinya ya, Maksudnya jual belinya itu normal. Iya. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang. Ya. Ada yang aneh atau tidak ada yang aneh? Jual belinya itu Iya, nggak ada, Pak. Ya cuma bayarnya itu aja, pembayarannya aja. hanya jenis apa? Pembayaran. Alat Bayarnya. ya. Ya. Karena Bapak belum pernah transaksi dengan Udah. uang dolar gitu ya. Ya. Baik. Setahu saudara saksi, itu status tanahnya sertifikat hak milik juga? Sertifikat hak milik, ya. Hak milik ya. Ya. Apakah sebagai penjual membayar pajak? Membayar. Apakah pembelinya juga membayar pajak? Bayar semua. Membayar semua ya? Ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang? Undang-undang. Ya. Baik. Ada yang pajaknya disembunyikan atau tidak? Enggak. Tidak ada. Saudara saksi, di dalam BAP saudara saksi itu dijelaskan tentang sejarah tanah itu ya. Jauh-jauh sebelumnya ketika kakak ipar saya masih ada, Onggo Setiono ya. Ya. Itu kapan ya? Pak Onggo ini, Onggo Setiono ya. Ya, masih ada. Mohon maaf, beliau meninggalnya kapan ya? Meninggal 97. Tahun 97 ya. Ini suaminya Ibu Jerry. Ibu Jerry ya. Baik. Meninggal tahun 97. Jadi jauh-jauh sebelum meninggal itu Ya. pernah dapat kabar bahwa pihak Pondok Krapia akan membeli tanah itu ya. Ya, betul. Berarti itu sebelum tahun 97 ya, kabar itu ya. Ya. Jadi saudara saksi pernah mendapatkan informasi bahwa sebelum 97 sesungguhnya sudah ada keinginan Ya. untuk membeli tanah itu ya. Ya. Tuh. Setahu saudara saksi, lokasi tanah itu ya yang dijual ini ya, akhirnya dijual ini ya, dengan pondok itu di sebelah mananya? Bersebelahan, jadi di sebelah utaranya pondok. Bersebelahan langsung ya, Ya, bersebelahan langsung. mepet gitu ya. Ya. Hanya dibatasi apa? Pagar. Ya, pagar kali ya. Ya. Kalau pagar rubuh Ya, sudah gabung, Pak. sudah gabung ya. Ya. Baik. Waktu itu sebelum tahun 97 baru dapat informasi, tetapi belum ada follow up-nya begitu ya. Ya.
Ya. Informasi itu saudara saksi dapat dari siapa? Ya dari kakak ipar. Kakak ipar Pak Onggo ini ya. Ya. Baik. Pak Onggo Setiono ini tinggalnya di mana? Di Pakualaman, di Jalan Sultan Agung, Pak. Oh, Pakualaman ya. Ya, depan Pulau Pakualaman. Baik. Apakah waktu itu pernah tinggal di luar negeri? Enggak. Tidak pernah ya. Benar. Kemudian tahun 2009 juga ada makelar yang mengatasnamakan Pondok Krapia ya, Ya. ke kantor saudara saksi ya. Ya. Saudara saksi masih ingat? Ini makelarnya atau Makelarnya aja, Pak. Makelar. Coba makelar. makelarnya ya? Makelarnya itu sama dengan yang menjadi penghubung ketika 2011 kejadian transaksi atau yang Ya, lain? sama. Sama ya. Sama, ya. Baik. Setahu saudara saksi, makelar itu tahu soal tanah ini mau dijual ya. Ya. Itu karena diberi informasi oleh saudara saksi dan keluarga, atau dia dapat informasi dari siapa? Ya, kita waktu itu memang pernah ketemu, ada keinginan mau dijual tanah itu. Jadi pernah menyampaikan pada Ya. makelar ini ya. Baik. Setahu saudara saksi, makelar ini kalau boleh namanya siapa? Boleh disebut nggak? Masih ingat nggak? Saya namanya nggak tahu, panggilannya cuma Pak Kumpul, tapi nggak tahu nama Pak persisnya. Kumpul ya. Iya. Bukan Mbah Wongso bukan ya? Bukan. Kalau Mbah Wongso ini apa? Penasihat hukum nih Mbah Wongso. Andika Honggo Wongso yang sering menyebut Nayar yang mulia. Pak Kumpul ya namanya. Pak Kumpul. Baik. Setahu saudara saksi, Pak Kumpul ini juga menawarkan ke orang-orang lain tidak? Setahu saudara saksi. Enggak, ya nggak tahu ya, saya Nggak tahu nggak ya. tahu persis. Kenapa saya tanyakan soal sejarah tanah ini? Ya. Karena informasi yang saya terima belakangan ini, memang keinginan membeli tanah ini sudah sejak lama. Ya. Sejak lama, karena itu kemudian kumpul gitu, cita-cita lama. Setahu saudara saksi, Ya. tanah itu statusnya tanah apa yang dibeli oleh hasil pembelian oleh tanah itu sebetulnya tanah siapa saudara? Pak Onggo, kakak ipar Oh, saya. Pak Onggo ya. Kemudian di atas namakan Adik saya, Ibu Eti. Eti. Baik. Setahu saudara saksi, Iya. tanah itu, tanah Pak Onggo itu, ya, itu didapatkan hasil pembelian atau warisan? Pembelian ya. Pembelian ya. Baik. Setahu saudara saksi, kira-kira tanah itu dibeli Pak Onggo tahun berapa ya? Itu saya nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Ya, nggak tahu. Tapi sebelum tahun 97 Ya. sudah ini ya, sudah ada informasi mau dibeli gitu ya. Baik. Setahu saudara saksi, tanah itu sejak awal ya, tanah kosong atau pernah ada bangunan, pernah digunakan apa begitu? Tanah kosong aja, cuma ada satu bangunan yang penghuni.
yang penunggunya gitu ya. Ya. Tapi belum pernah diolah jadi Belum. apa gitu ya, tanah kosong saja ya. Kosong, ya. Jadi sejak dibeli, saudara saksi tidak tahu persisnya ya, Ya. sampai kemudian dijual itu tanah kosong ya, Tanah kosong. yang mepet dengan pondok ya. Ya. Baik. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa yang datang ke rumah ke kantor saudara saksi itu Pak Atabik Ali dan notaris ya. 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 Betul. Jadi yang tawar menawar sejak awal itu siapa? Ya, kita bertiga. Bertiga dengan Pak Atabik. Ya. Apakah ada pihak lain yang ikut? Oh, enggak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Seingat saudara saksi, tawar menawar itu berapa lama itu? Alot enggak gitu maksudnya? Berapa lama? Kelihatannya enggak terlalu lama. Terlalu lama Enggak ya. terlalu lama. Iya. Seingat saudara saksi, berapa kali pertemuan itu sampai kemudian sepakat harganya sekian? Dua kali, Pak ya. Sekitar 2 kali. Sekali ke kantor, terus sekali cuma langsung ke telepon. Ya. Lewat telepon. Iya. Yang menelpon siapa saudara saksi? Saya Oh, disaksikan oleh Bu Yeri. disaksikan Bu Yeri Iya. dan Bu Eti. Ya. Yang saudara saksi telepon siapa? Ya coba ke Pak Ali langsung, Pak Atabik langsung. Oh, Ke Pak Atabik. Jadi dealnya lewat. Telepon, ya. Setelah deal kemudian tanda tangan tadi Ya, ke notaris. ke notaris, tanda tangan. Pembayaran pertama 10% itu. Oh, baik. Tadi ketika ditanya majelis, tanda tangan dulu baru bayar gitu ya? Ya, perikatan kan Pak, perikatan Oh, iya. semua 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, baik. Di dalam proses jual beli itu, apakah Pak Atabik Ali pernah menyebut nama orang lain? Enggak Pak. Tidak. Ya. Baik. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa selain uang dolar, uang rupiah, ya, kemudian ada tanah dan ada apa? Logam mulia. Logam mulia, emas batangan ya. Menurut saudara saksi, dalam kebiasaan jual beli itu, apakah biasa atau aneh kalau ada pembelian misalnya dengan tanah, atau tukar tanah ini dengan tanah ini, kemudian emas dengan tanah, atau apa dengan tanah gitu? Jadi karena baru pertama kali ini kita Oh, karena belum pernah sebelumnya menjual ya? nilai besar ya. Oh, baik. Nilai besar ya? Ya. Setahu saudara saksi, kenapa nilainya besar? Ya luasannya kan besar Pak. Oh, karena luasnya ya? Luasnya. Karena tanahnya luas ya? Kalau tanahnya sempit berarti Iya. ya kecil, maksudnya begitu ya? Iya. Jadi nilainya besar itu karena emang yang dijual, objek yang dijual kan besar ya. Iya. Jadi bukan karena yang dijual itu objeknya kecil kemudian nilainya besar gitu ya. Iya. Jadi maksudnya besar itu karena paralel dengan Luasan. objek, ya kan? Objek yang dijual, yang diperjualbelikan itu kan. Baik.
tadi ada istilah apa namanya, ini soal transaksi tunai ya. Ada istilah Pak Taufik Ali bersikeras. Ini sehingga kami tidak bisa menolak keinginan untuk transaksi tunai. Saya ingin tanya saudara saksi, ketika kemudian deal dilakukan transaksi dan sepakat ada pembayaran itu, apakah ada semacam pemaksaan? Enggak. Jadi saudara saksi ketika menerima pembayaran itu terpaksa atau ya, karena kan kita inginnya transfer tapi kan ini tunai gitu. Cuma itu aja permasalahannya. Hanya inginnya transfer itu untuk kepentingan apa saudara saksi? Keamanan saja ya. Karena kalau transfer itu lebih aman, nggak bawa langsung, maksudnya begitu kan? Apakah ada keberatan lain soal keamanan di luar keamanan? Ya ada, cuma keamanan aja kan. Takut bawa uang banyak. Gitu. Apakah saudara saksi pernah jual beli dengan tunai juga? Belum. Pak? Iya. Jadinya transfer ya. Ya. Orang modern soalnya ya. Jadi alasan mengapa saudara saksi meminta transfer saja itu alasan keamanan ya. Ada alasan lain tadi? Tidak ada. Saudara saksi, tadi kan ada emas ya tadi ya, ada emas logam mulia. Tadi yang mulia majelis juga menanyakan soal sertifikat. Pak saudara saksi pernah lihat ada sertifikatnya itu? Enggak ya. Tidak ya. Enggak. Jadi hanya batangan aja, emas batangan saja ya. Tidak ada ditunjukkan ini sertifikat dikeluarkan dari lembaga apa begitu? Ya, enggak. Tidak ada ya. Baik. Dari misalnya emas dikeluarkan sertifikatnya dari BUMN apa atau dari lembaga apa, dari toko apa begitu? Tidak ada. Enggak. Jadi hanya emas saja ya, emas batangan saja ya. Baik, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa bentuk fisik dolar itu tidak baru ya. Ya. Terus di apa? Betul pakai karet, ada yang diikat pakai karet gitu. Diikat pakai karet atau ada ikatan baru dari apa itu apa istilahnya bendel ya? Apa? Ya. Bendel dari bank apa baru gitu ada? Enggak. Tidak ada ya. Karet-karet ya enggak ingat semua tapi karet ya. Saudara saksi, kan ada yang dibayar dengan tukar tanah itu ya. Ya. Saudara saksi bisa menggambarkan lokasi tanah yang seluas berapa? 1069 meter itu di mana? Sebelah timur dari pondok, dekat juga.
itu nyambung nggak dengan Enggak, pondok ya? kepotong jalan, kepotong jalan. Itu dekat dengan apa? Lokasi tanah yang ini lebih dekat dengan apa? Yang 1000 ya. Dekat, ya maksudnya dekat sekitar Bukan ada lokasi bangunan instansi apa atau apa Enggak. gitu. Enggak Pak, rumah sakit Pak ya, dekat sama rumah sakit Ya, di belakang rumah sakit ya? Iya, belakang rumah sakit. Baik. Jadi bukan mepet pondok ya? Enggak. Jadi saudara saksi bisa menggambarkan kenapa alasan tanah itu ditukar gitu? Ya, Kira-kira? ya mungkin karena dapat ini yang lebih besar kan Pak. yang pakai bridge supaya bridge sudah dimatikan, silakan ambil gambar, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai bridge karena akan mengambil mata daripada majelis untuk umum maupun hasil. Silakan dilanjutkan. Baik, yang mulia, terima kasih. Jadi karena yang lokasinya itu mepet dengan rumah sakit ya. Jadi bukan mepet dengan pondok ya. Kalau yang dibeli dari saudara saksi itu mepet pondok kan gitu. Jadi bisa digambarkan alasannya lah kenapa itu yang ditukar.